Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya bernama Fahri Helmanto, MPD dari Universitas Juanda, yang berhome base di Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Agama Islam, dan Pendidikan Guru, dengan spesialisasi Bahasa Inggris. Mata kuliah yang saya ajar di Prodi PGSD antara lain Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris SD, Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Statistika Pendidikan. Di semester genap ini, saya mengajar mata kuliah pendidikan bahasa Inggris SD yang ditempuh oleh mahasiswa semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ajarkan dengan teknik DIA, Delivery, Interactions, and Assessment. Saya awali dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pendidikan bahasa Inggris SD merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 4 dengan kode GSD 226 dan dengan bobot 2 SKS. Materi yang diajarkan berupa identifikasi kemampuan bahasa Inggris siswa, konsep pembelajaran bahasa Inggris, media pembelajaran, rancangan aktivitas belajar, dan penerapan bahasa Inggris dalam konteks tematik. Capaian pembelajaran lulusan yaitu mahasiswa menunjukkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Mahasiswa juga menunjukkan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Mahasiswa juga mau menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mahasiswa mampu melakukan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Dan secara spesifik, mahasiswa mampu memahami konsep pendidikan bahasa Inggris untuk usia anak-anak dengan berterima menyesuaikan dinamika perkembangan teknologi. Mampu mengidentifikasi kebutuhan kebahasan asing dengan tepat sesuai dengan analisis kemampuan bahasa Inggris awal pada anak-anak SD. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pembelajaran berbasis kontekstual dengan tepat menyesuaikan perkembangan TIK. Mahasiswa mampu menganalisis bahan ajar, buku pembelajaran, materi ajar untuk anak dengan tepat sesuai dengan tahap perkembangan bahasa. Mahasiswa mampu merancang pembelajaran berbasis kegiatan menyenangkan dengan tepat sesuai dengan karakteristik dan kultur budaya sekolah. Dan mampu mengkombinasikan pembelajaran bahasa Inggris dengan pembelajaran lainnya dengan tepat sesuai tahap perkembangan anak. Selanjutnya, sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu terdiri atas 16 pertemuan, terdiri atas 14 kali tatap muka ataupun tatap maya, di mana masih mengoptimalkan penggunaan learning management system dan juga menggunakan Google Meet. Dan ada 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Adapun 16 pertemuan tersebut memiliki pertemuan terjadwal, tugas terstruktur, tugas mandiri. Untuk metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, presentasi, diskusi, dan adanya mini R&D sebagai pengembangan di mata kuliah ini, di mana R&D yang dimaksud adalah mahasiswa didorong untuk mengembangkan materi-materi pembelajaran bahasa Inggris dengan pendekatan micro learning. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas partisipasi yaitu sebanyak 20%, tugas 30%, UTS 20%, dan UAS 30%. Selanjutnya adalah cuplikan salah satu pembelajaran yang ada di kelas dengan moda tatap maya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi Pak, baik. wabarakatuh. Alhamdulillah Baik baik, Pak. Pak. Nah, oke. Ya,
Kelihatan semua? Terlihat, Pak. Nah, Lihat, Pak. ya, hari ini kita ada di pertemuan kedua setelah kemarin kita menandatangani kontrak perkuliahan ya. Mudah-mudahan semangatnya masih baru eh, dalam perkuliahan ini meskipun kalian di semester 4 masih boleh dibilang masih tahun kedua tapi tahun kedua akhir karena semakin ke sini tentunya perkuliahan akan semakin menantang. Nah, kali ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai konsep pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, adapun yang akan ditargetkan pada pertemuan kali ini adalah menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Yang berikutnya adalah mampu memahami konsep pendidikan bahasa Inggris untuk usia anak-anak dengan bertima menyesuaikan dinamika perkembangan teknologi. Nah, ini saya awali dengan pertanyaan, boleh ya? Kira-kira Boleh, Pak. ini cocoknya untuk kelas berapa ya? Kelas 1, Pak. Kelas 1, Pak. Nah, tapi apakah bahasa Inggris udah mulai dari kelas 1? Belum, Kelas Pak. Belum, Nah, Pak. Ada yang udah Ada mulai sebagian belajar, sih, Pak. Pak. iya. Nah, sebetulnya gini, yang mau saya tanyakan, kira-kira kalau ngelihat gambar itu sebetulnya udah kebayang belum sih? Anak-anak tuh bisa membayangkan belum? Gambar ini tuh tentang apa ya gitu. Gitu. Sudah, Pak. Ekspresi kayaknya. Ya, misalnya kita lihat nih ada yang perempuan ya di sini ya. Nah, ini aktivitas Pak. tentang apa ini? Dance. SD yang kalian saat ini karena kan kalian kelas karyawan, ada yang sudah menerapkan bahasa Inggris belum? Udah, Pak. Udah kelas saya, udah, Pak. Siapa dulu nih? Ros dulu, Ros. Udah, Pak, di SD Al-Azhar pakai bahasa Inggris. Oh iya, oke. Dari kelas berapa? Dari kelas 1 sih, Pak, udah mulai pakai bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kayak nulis hari gitu di papan tulis, dia ada bahasa Indonesia, terus sama bahasa Inggris juga gitu. Oke. Oke. Kalau Nada tadi Sudah, Pak, dari kelas 1. itu dari kelas 1. Jadi yang ngajarinnya guru wali kelasnya. Jadi kalau misalnya kelas 1 sampai kelas 3 itu kalau di sekolah Ibnu Hajar, jadi udah ngerangkap semuanya yang apa? Yang ngajarinnya guru Bu Mega ya, dosen bahasa Inggris juga. Ini loh posisi pendidikan bahasa Inggris SD. Ini link artikelnya kamu bisa klik ada di URL ini. Ternyata berdasarkan survei se-Indonesia, fokus pembelajaran bahasa Inggris itu ada 2, yaitu di bidang komunikasinya dan di bidang gramatikanya. Dan cenderungnya adalah gramatika lebih banyak. Nah, gramatika tuh isinya kan tenses. Jadi itu bayangannya adalah mereka akan menghafal simple present, simple past, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, meskipun begitu ternyata mereka memang sudah bagus ya membuat media pembelajarannya secara berimbang. Tapi berimbangnya kita lihat penggunaan teknologi ada 2, baik itu audio dan video. Tapi juga tidak meninggalkan penggunaan yang cetak, yaitu dengan buku dan LKS. Wow, ini boleh dibilang posisinya sudah semerata ini. Namun ya ternyata peranan LKS jauh lebih besar, sebanyak 29%. Dengan kata lain, siswa SD itu untuk belajar bahasa Inggris tuh banyak mengerjakan tugas ya, sehingga esensi dari bahasa itu akan tergeser. Apakah itu yang disebut pendidikan? Apakah itu ya? Apakah nanti tidak akan menggerakkan pada pembelajaran yang, aduh capek saya teh gitu. Karena tugas lagi, mungkin sampai ada yang dibawa ke rumah. Nah,
fakta yang menarik berikutnya adalah sumber belajar. Nah, boleh dibilang sumber belajar memang yang terjaring pada penelitian waktu itu adalah ada 4, yaitu berupa teks fungsional. Teks fungsional ini adalah kayak semacam notis atau stiker-stiker, contoh ya misal kan kita suka lihat ya ada di sekolah tuh ada yang enter, kemudian no entry atau misal teachers only gitu, itu teks fungsional. Nah, kemudian di perpustakaan juga dipakai ada, kemudian sumber dari teman sejawat, mereka saling belajar satu sama lain, dan yang paling besar tetap dari guru. Ternyata sumber belajar mereka adalah guru. Ya, kembali lagi, apakah ini yang diharapkan? Apakah ini? Sebetulnya kita harus tahu dulu gini, dengan posisi pendidikan bahasa Inggris SD saat ini ya, eh, apalagi sejak tahun 2013 itu di sekolah-sekolah negeri itu banyak yang sudah dihapuskan. Tapi memang dengan adanya kurikulum yang baru, itu kurikulum merdeka, kita diperkenankan untuk mengajarkan kembali pembelajaran bahasa Inggris untuk SD. Nah, bagaimana sih? Itu bagian play and fun. Nah, kalau kalian misalkan datang ke sekolah kemudian mukanya masih muka bandal ya, masih rasa-rasa mau tidur lagi di sekolah, itu kan tidak enak dilihat sama murid gitu. Tapi memang kalau kalau di SD sih banyak kan perempuan memang sih, jadi pasti dia akan make upan dulu, bedakan dulu gitu kan, jadi kan seru lah. Tapi kembali lagi, kita singkirkan dulu perasaan-perasaan, entah karena mungkin aduh pakaian lupa diangkat, atau misalkan kalian lupa masak, atau tadi aduh belum apa namanya, belum pakai foundation gitu padahal udah ngebedak gitu. Itu rasanya gimana gitu. Nah, eh, di depan anak nggak boleh. Di depan anak harus sebisa mungkin tunjukkan ekspresi ya, didorong oleh dukungan guru. Tentu saja akan menghasilkan penggunaan bahasa yang kreatif. Penggunaan bahasa yang kreatif. Nah, kadang-kadang seperti ini. Kita tuh terbatas dengan kalau nggak tahu artinya, kita buru-buru nyari kamus. Nah, sebisa mungkin ajaran itu ternyata bersisi dua. Kalau untuk di SD, ya, kalau kalian berfokus pada konten, konten itu adalah materinya. Kan ada, kita tahu bahwa sama-sama ada tematik ya, ada tema dan subtema. Itu berarti kamu bicara tentang materi. Nah, kalau bicara materi itu ada struktur, ada topik, ada fungsi, dan mereka harus menguasai itu. Itu akan membuat anak-anak tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Lain soal kalau kamu memberikannya berdasarkan attitude. Ajarkan mereka bersikap. Ajarkan mereka bagaimana kenyamanan dan kepercayaan diri dalam mengeksplor bahasa. Itu. Jadi ayo dong, ini apa ya, ini apa ya. Jadi itu tindakan-tindakan ekspresif itulah yang sebetulnya menjadi modal kalian. Kemudian ada willingness have a go. Willingness have a go itu adalah penularan. Kalian itu menularkan kepada anak-anak bahwasanya udah nggak usah banyak berpikir keahlian tersebut. Ini kayaknya kalau kita akan terputus, kita akan coba join lagi ya ke Zoom-nya. Nah, lanjutnya, kadang kita pengen kompetisi. Ayo siapa yang bisa jawab? Ayo siapa yang bisa jawab? Nah, itu kompetisi. Dan itu memang bisa mengendalikan kelas, tapi sebetulnya itu berdampak buruk. Nah, ini contohnya. Kenapa? Ini anak bisa pakai coloring aja. Misalnya dia pakai stabilo warna merah. Yesterday my friend blank with the ball. Wah, apa ini ya? Cooking kali gitu kan. Misal jawabannya. Ini kan mata kuliah ini proyeknya akan bikin apa? Dan nanti bisa dikembangkan buat judul skripsi kalian. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya gitu. Nah, inilah kenapa saya
melihat fenomena ini dari beberapa referensi. Bagaimana mengelola kelas yang baik. Ini yang penelitian saya, kolaborasi dengan teman-teman dosen juga. Nah, bagaimana menggunakan imaji ya, imaji dalam cuma. Any question so far? Ini nggak tahu nih apakah Bapak jadi ya apa gimana? mau bertanya. Iya, mangga silakan. Tadi kan pembelajaran bahasa Inggris itu sebenarnya ya saya juga merasakan sendiri ya karena kalau bahasa Inggris itu banyaknya di materi gitu. Jadi Mm-mm. di komunikasinya kurang. Sebenarnya Pak, yang lebih masuk itu pembelajaran tipe apa sih? Maksudnya harus benar-benar by materi atau dengan conversation aja itu lebih nempel gitu. Karena kan pembelajaran di ST itu sekarang tuh banyaknya ya banyaknya materi. Karena kan yang disampaikan nanti pasti yang ditanya materinya udah sampai mana katanya teh. Terus apa aja tugasnya gitu kan. Karena guru juga dinilai oleh kepala sekolah. Nggak mungkin cuma ngajarin hanya apa conversation aja atau komunikasi dua arah gitu. Iya. Ya, makasih Nada. Ini pertanyaannya keren nih. Nah, ini di sini nih yang kamu tanyakan tadi. Kalau materi itu kamu terbentur sama struktur, harus ini, harus itu, topik yang ini, topik yang itu capek. Tapi kalau mereka kamu seperti memberikan ini istilahnya ya, saya pakai istilah, memberikan anak untuk sebuah kail untuk memancing, itu mereka akan terbiasa sendiri. Jadi kalau memberikan materi, anggapannya adalah memberikan ikan. Kalau saya ikannya udah sampai mana? Loh, kamu mau bikin anak itu gemuk gitu, atau mau bikin anak itu hidup mandiri? Nah, bagaimana caranya? Itu kan yang jadi pertanyaan kamu itu. Sebetulnya adalah mengemasnya dengan mendorong mereka untuk percaya diri. Jadi sekalipun ada materinya, tapi kalau kamu eh, lebih mengarahkan pada setiap kali ada materi, kamu fokusnya pada perilaku mereka, kira-kira apa jawabannya ya gitu, atau dicari, weh, gitu. Ayo ya tetap semangat. Jadi membiarkan mereka mengeksplor sendiri. Ada materi, tuntutan materi, biarkan itu jadi masalah mereka, bukan masalah guru. Itu. Masalah guru adalah bagaimana menjaga mood mereka. Nah, maka dari itu, kalau di awal misalnya sudah terbiasa anak-anak, Ibu hari ini kita belajar apa? Nah, itu kan berarti nanyanya tentang konten. Nah, tapi kalau misalkan Ibu hari ini kita ngapain? Kita main apa yuk gitu kan. Nah, kamu buat tuh. Jadi materinya kamu ubah ke dalam bentuk kayak seperti ini, bermain. Nanti mereka, oh iya ada begini ya gitu. Memang capek membuat sebuah permainan itu capek, tapi sekalinya pernah dibuat itu akan terus bisa berulang karena kan eh, penggunaan media ajar itu harus mampu dipakai berkali-kali gitu. Jadi kan anak mah pasti akan rewel menemukan jawaban atas masalah mereka dan ingat kita tuh sudah sampai hafal pembelajaran 421 menekankan pada problem based learning. Ya, anaknya dikasih masalah. Masalahnya bukan dari kamu, tapi masalahnya mereka harus temukan sendiri masalahnya apa. Itu begitu. Nah, ini yang rumusannya. Pleasure and confidence in exploring language, willingness have a go and dare to communicate. Daripada anak diem membaca, prodi PGSD. Mudah-mudahan tersalah. Adik kamu mah nggak pada ngajar. Jadi jadi mudah-mudahan lebih berkualitas nanti sebagai guru teh tong eh, memalukan lah itu kan mahasiswa Unida nya gitu. Hari ya ayah deui da misalnya. Nah, mun gambar bosen ganti nu pakai ieu. Pakai ieu bisa. Eta vocabulary unggul.
Sarua tuh. Arek eat, jump, sing, swim, laugh, play, study, read. Mangga eta ka vocabulary kabeh. Tapi carana kumaha bermain we. Cing, mun jadi guru kelas pasti teh stresna tinggi. Mun diganti jadi permainan, moal stres ta. Gitu. Ya, ari bapak mah ayeuna geus ubanan sebab naon menghadapi teh kayak mahasiswa gitu kan. Tak bisa main. Hari urang mah hayangna geus we ka SD biar main atau bapak biar awet muda gitu kan. Hari ieu awet tuana gitu kan. Ya gitu we. Seperti apa? Karena bagaimanapun tantangan setiap tahun itu berbeda. Nah, dan setiap sekolah punya karakteristik berbeda. Bagaimana mereka mengajarkannya seperti itu. Bagaimanapun kalau kita mau mendesain sesuatu yang baru, haruslah dari masalah yang ada saat ini. Masalah yang kamu sekarang sedang hadapi. Nah, karena kalian adalah kelas yang notabene sudah banyak guru di sini, maka mangga silakan kalau memang itu bukan kelas kalian, kayak seperti tadi Ros katanya guru ekskul saja, maka minta izin, boleh nggak mempelajari bagaimana pembelajaran bahasa Inggris di sekolah. Itunya. Jadi penugasan nanti ada di LMS, ya kalian bisa baca tugasnya, tapi itu untuk pekan depan, itu saja. Oke, terima kasih. Sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah, yang salah eta mah saya nulo baheureuy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Iya.